Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang menghadiri. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah. Salam lupa kita lanjutkan kepada Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kami bahas adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Indra Boy Ramadan yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya di sini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Gizi sebagai investigasi, yang kedua ada Hamam Musama sebagai si utama, yang ketiga ada saya sendiri moderator, dan yang keempat Putra sebagai presenter 2, yang kelima ada Muhammad Uzaifar Aisyah sebagai host, dan yang terakhir ada Muhammad Tawi Taslim sebagai presenter. Ya, saya Marta Putra sebagai pertama akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang dari praktikum yang kami jalankan ini ialah tentang tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Prosesnya berjalan bersamaan. Ya, sebentar Tio. Yang nggak bicara di mute aja supaya nggak ganggu. Jadi sekarang yang dinyalakan mic-nya Tio aja, yang lain di mute. Ini siapa nih mic-nya, siapa yang masih nyala? Oke, silakan lanjut. Yang kami ambil sebagai contoh tumbuh dan berkembang ialah kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman leguminosae atau tumbuhan dikotil yang merupakan suku polong-polongan dan banyak digunakan oleh manusia untuk bahan makanan, terutama di Indonesia. Namun sampai saat ini perhatian masyarakat terhadap kacang hijau masih kurang, diantaranya disebabkan oleh hasil yang dicapai per hektarnya masih sangat rendah. Rumusan masalah. Yang pertama ialah apakah intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, bagaimana perbedaan terhadap tanaman kacang hijau jika disimpan di tempat terbuka atau tertutup. Untuk tujuan penelitian dari praktikum ini ialah untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan terhadap tanaman kacang hijau jika ditaruh atau disimpan di tempat terbuka dan tempat tertutup. Hipotesa dari penelitian ini yaitu intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kemungkinan perbedaan tempat dan kondisi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Bab 2, metodologi, variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi 3, yakni variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas yaitu pemberian intensitas cahaya di tempat terbuka dan tempat tertutup. Variabel terikat yaitu morfologi dan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan variabel kontrol ialah tempat percobaan pada gelas plastik ukuran kecil, media penelitian pada kapas basah atau lembab. Setiap gelas plastik terdapat 5 biji kacang hijau, dan biji kacang hijau sebelumnya direndam terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam gelas. Waktu dan tempat penelitiannya, waktunya 12 hari sebenarnya, yaitu mulai dari Senin hingga Minggu 2 Agustus 2020. Tempat penelitian di rumah masing-masing, karena kondisi pandemi belum berakhir. Alat yang digunakan
pada praktikum ini ialah gelas plastik, penggaris untuk mengukur pertumbuhan kacang hijau, alat tulis untuk mencatat data pertumbuhannya, kamera untuk mendokumentasikan hasil penelitian. Bahan yang digunakan di praktikum ialah biji kacang hijau, air sebagai media tambahan untuk membasahi kapas, dan kapas untuk media penelitian kacang hijau. Yang untuk cara kerja akan disambung oleh Hamam Usama. Terima kasih Saudara Marteza. Saya Hamam Usama ingin melanjutkan penjelasan dari penjelasan yang disampaikan sebelumnya oleh Marteza, yaitu mengenai cara kerja atau prosedur kerja. Satu, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya yang sudah disampaikan oleh Saudara Marteza sebelumnya. Kedua, rendam terlebih dahulu biji kacang hijaunya. Tujuan dari rendam biji kacang hijau tersebut tuh biasanya buat mengetahui biji kacang hijau mana yang layak untuk digunakan untuk penelitian. Lalu ketiga, letakkan kapas yang sudah dibasahi ke dalam masing-masing gelas plastik. Keempat, taruhkan beberapa biji kacang hijau. Kita menggunakannya 5 buah biji kacang hijau dan diatur posisinya atau diatur jaraknya dari satu kacang hijau biji satu kacang hijau dengan yang lainnya agar proses pertumbuhannya itu tidak terganggu. Lalu kelima itu simpan masing-masing gelas ke beberapa tempat yang sudah ditentukan. Yang pertama, di tempat terang yang terkena sinar matahari langsung. Kedua, agak terbuka, biasanya di tempat teduh. Tempat teduh itu yang tidak terkena matahari secara langsung. Yang ketiga tuh di agak tertutup yang bisa kita lihat, tapi kurangnya mendapatkan sinar matahari. Dan yang keempat tuh di tempat yang gelap, yang sangat tertutup, yang tidak adanya sinar matahari langsung, contohnya di bawah kolong tempat tidur. Jika sudah, amati dan dokumentasikan hasil penelitian tersebut selama kurang lebih 12 hari. Next. Berikut merupakan hasil penelitian atau data-data yang sudah kami input pada proses dokumentasikan. Kalian bisa lihat sendiri itu dari hari 1 ke hari ke-12 yang mengalami perubahan pertumbuhan walaupun tidak cepat atau signifikan. Next. Kemudian pembahasan dari hasil sebelumnya. Berdasarkan data pertumbuhan kacang hijau, jadi pertumbuhan terlebih dahulu dari kacang hijau yang diletakkan di ruang terbuka. Jadi ketika kami ingin melakukan proses pengukuran atau mengukur tinggi atau ukuran dari kacang hijau tersebut tuh di tempat yang terbuka tuh tumbuh terlebih dahulu dibandingkan di tempat yang tertutup. Mungkinan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti cahaya matahari, air, hormon, media atau faktor lainnya. Namun per hari demi per hari itu kacang hijau yang terus tertutup mengalami pertumbuhan. Ya walaupun tidak secepat yang diperkirakan, tapi mengalami pertumbuhan yang signifikan tuh setelah hari keempat atau hari kelima. Hal itu disebabkan karena tidak adanya cahaya matahari ruang tersebut yang mengakibatkan pertumbuhannya lebih cepat daripada di ruangan terbuka atau yang terang. Karena cahaya sendiri itu bisa menghambat proses pertumbuhan kacang hijau tersebut. Ya, pertumbuhan kacang hijau itu kacang hijau itu di tempat gelap itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan tempat yang terang karena disebabkan oleh pengaruh dari hormon auksin. Hormon auksin itu sendiri adalah hormon yang mengatur perbesaran sel atau pemajangan sel. Itu ketika terkena sinar matahari atau cahaya matahari,
kerja dari hormon oksidatif itu terganggu. Alhasil pada hari ke-12, kacang hijau yang diletakkan pada ruang tertutup memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang lainnya. Ya, walaupun tidak secepat pertumbuhannya, yang penting mengalami pertumbuhan. Ya, hormon karena disebabkan oleh hormon oksin yang bekerja pada ruang tertutup di tempat yang gelap itu bekerja dengan baik dan tidak terganggu oleh adanya cahaya sinar matahari, sehingga tumbuhan kacang hijau yang di tempat gelap itu lebih cepat daripada ruang terang, atau pertumbuhannya itu lebih cepat atau kayak lebih daripada pertumbuhan normal biasanya. Next. Ini merupakan gambar atau bukti hasil penelitian yang kami lakukan. Bisa dilihat itu terdapat 4 macam. Itu 2 dari kiri di tempat itu dilakukan di tempat yang terbuka. 2 dari kanan itu tempat yang tertutup. Pada 2 dari kiri itu kita dapat melihat tuh ada daun berwarna hijau. Itu karena disebabkan oleh adanya sinar matahari. Tumbuhan tersebut tuh terkena sinar matahari yang mengakibatkan proses berlangsungnya fotosintesis. Nah, dan sehingga tumbuhan kacang hijau tersebut tuh mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis tersebut. Dan kalau 2 dari kanan itu dia terlihat tuh batangnya berwarna kuning, atau batangnya warna kuning atau lebih lemah atau lebih loyo lah. Itu disebabkan kurangnya dari intensitas cahaya matahari, karena tumbuhan tersebut tidak mengalami proses fotosintesis karena dia tidak mendapatkan cahaya sinar matahari. Ini disebut dengan peristiwa etiolasi, yaitu proses menguningnya daun dan batang karena kurangnya intensitas cahaya matahari pada tumbuhan tersebut. Sekian dari kami. Ya, baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama, selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk tenang, dan yang saya tunjuklah yang dapat berbicara. Yang kedua, waktu tanya jawab kami batasi selama 10 menit, menyesuaikan dengan waktu. Yang ketiga, bagi yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa langsung mengklik tombol angkat tangan. Untuk sesi tanya jawab pertama, saya persilakan bagi audien yang ingin bertanya. Saya mau nanya. Ya, Bu. Nama saya Pramarani dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 2. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan kacang hijau membelok pada cahaya matahari? Terima kasih. Ada nggak variabel pengganggu ya pada saat kalian melakukan penelitian? Kalau misalkan ada, mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi variabel pengganggu. Nah, terus kalian kan penelitian kan 12 hari, ya, 12 hari. Nah, kira-kira pada saat 12 hari itu tinggi maksimalnya berapa gitu ya. Nah, terus kalau dilanjutkan, diprediksikan. Ya, baik. Untuk para audien sekalian, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari audien. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Kepada audien, mohon untuk diperhatikan.
Yang udah bisa dijawab, dijawab aja dulu. Siapa aja boleh ya jawab anggotanya. Iya, Bu. Silakan yang udah bisa jawab, dijawab aja. Ada 3 pertanyaan tadi ya, Indra ya? Iya, Bu, 3 pertanyaan. Ini ada Tauhid Taslim ingin menjawab pertanyaan kepada Tauhid Taslim. Waktu dan tempat, silakan. Oke, makasih kepada Indra. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Khairunisa. Kan tadi pertanyaannya, ada keterkaitan apa antara cahaya kegelapan dan pertumbuhan kacang hijau? Tadi Anda paparkan di tempat yang minim cahaya, kacang hijau tumbuh lebih cepat. Apa yang mempengaruhi hal itu? Mengapa cahaya dapat menghambat? Benar itu? Iya, benar. Nah, jadi pengaruh cahaya itu pertumbuhan tanaman yang ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya akan berlangsung cepat, tetapi abnormal atau tumbuhannya itu akan lemas. Nah, keadaan ini dinamakan dengan gejala etiolasi. Nah, gejala etiolasi itu muncul karena terjadi ketidakadanya cahaya matahari itu. Nah, kloroplas yang tidak terkena cahaya matahari disebut dengan etioplas. Nah, kadar etioplas yang terlalu banyak itu yang menyebabkan tumbuhan menguning. Nah, sedangkan yang terkena cahaya matahari itu akan mengubah leukoplas menjadi kloroplas atau zat hijau atau kloroplas itu organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun, sehingga tanaman yang mendapat cukup cahaya memiliki daun yang hijau atau segar. Nah, pengaruh cahayanya itu dapat menghambat karena tadi yang dijelaskan oleh teman saya Hamam Usama, karena hormon auksin ini. Jadi sementara hormon auksin pada sisi yang tidak terpapar sinar matahari itu masih utuh. Hal ini menyebabkan penyusutan pertumbuhan pada sisi yang terkena matahari. Nah, pertumbuhan akan berlanjut pada sisi yang sebelahnya. Nah, oleh karena itu, tanaman yang terkena sinar matahari itu akan tumbuh ke arah cahaya itu berada. Bagaimana? Jelas, terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya dari kelompok kami ada Rehan Chan ingin menjawab pertanyaan. Kepada Rehan Chan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Indra. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Maharani. Pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan kacang hijau itu membelok pada cahaya matahari? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena perkecambahan itu menuju arah lubang cahaya, menunjukkan adanya peristiwa fototropisme. Apa itu fototropisme? Fototropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi didiskusikan ya, Bu. Oke, baik. Ibu cuma nanya gimana prediksinya kalau dilanjutin. Absennya udah di setting terbuka belum? Tauhid.
Kalau di apa namanya pada saat dibuka, kalian pilih tuh di setting kan untuk absen ya. Pilih di bagian setting, terus di situ kan ada pilihan email man 9 saja yang bisa mengisi atau enggak. Itu di apa namanya dibuang checklistnya. Jadi semuanya bisa mengisi. Linknya nggak usah diganti, settingnya aja yang diganti, linknya tetap. Ini ya Tauhid yang lagi ngecek ya. Iya Bu, bentar, sebentar. Oke. Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan Ibu? Cek waktu ya, Ndra, jangan sampai lewat. Iya, Bu. Sampai jam berapa ini kita harusnya? Jam 7.50 deh. Oke, 8 menit lagi ya. Kan tadi kan gini, apa namanya? Kalian kan penelitian 12 hari ya. Kenapa ngambil 12 hari? Awal-awalnya kenapa ngambil 12 hari? Di rumah siapa aja sih penelitiannya? Di rumah saya sama rumah Hamam, Bu. Oh, 2 ya. Nyobanya gimana? Di Indra nyoba 2 tempat, di Hamam 2 tempat, apa dipisah? Yang Indra tempat terang, apa Hamam tempat gelap, apa gimana? Untuk bagian tanamannya semuanya di rumahnya Hamam. Untuk diskusinya di rumah saya, Bu. Oh gitu. Oh, Ya. jadi lokasi percobanya di rumah Hamam ya? Iya, Bu, di rumah Hamam. Berarti yang ngukur-ngukur tinggi Hamam semua? Iya, Bu, Hamam semua. Oh, Sambil didiskusi di online. oke. Ada fotonya nggak ya? Kayaknya belum di-share ya foto hasil penelitiannya ya? Tadi di slide terakhir kayaknya, Bu, udah slide terakhir ya? dijelasin juga sama Hamam. Ya, Oh, fotonya. lewat lihat Ibu. Pakai itu kan ya, apa gelas plastik kan? Iya, Bu. Tinggi hari Plastik yang terakhir berapa tadi dari data? Hamam mana Hamam? Tinggi hari terakhir waktu diteliti. Iya, Bu. Kalau dari terbuka tuh 23 cm, yang agak terbuka 25 cm, yang agak tertutup 26,5 cm, yang tertutup yang di kolong tempat hidup tuh 30. Oh, oke. Itu selama 12 hari ya? Dia Ya, kurang lebih mulai segitu. kalian pakai medianya apa untuk menanam? Media tanamnya apa? Pakai tanah atau pakai kapas aja? Pakai kapas ya. Oke, kan pakai kapas. Dikasih pupuk nggak atau air biasa? Dibasahi aja kapasnya? Basahi aja. Biasa aja. Nah, hari terakhir itu, di hari ke-12 itu, tadi dengan tinggi yang kalian sampaikan, itu dari grafik yang kalian, kan kelihatannya hasilnya, itu sudah terjadi penurunan atau masih naik kelihatannya dari yang sebelumnya? Masih tambah nggak pertumbuhannya itu sampai hari terakhir? Dilihat dari data yang tadi aja tuh, yang kalian sajikan tadi kan ada tuh ya, ada tabel itu kan? Itu sampai hari terakhir masih nambah atau udah mulai turun? Awalnya sih sempat turun, Bu, tapi mulai nambah lah. Oh gitu. Nah, sekarang prediksi kalian ya, dengan kondisi bahwa kalian itu melakukan percobaannya di gelas plastik, kemudian media tanamnya kapas, dibasahi, kira-kira kalau misalkan diperpanjang waktu penelitiannya, itu kira-kira akan seperti apa gitu ya kondisi tanamannya? Ini aja, kalian hipotesiskan aja gitu, kira-kira seperti apa? Apakah dia akan menurun gitu kan? Apakah dia terus naik gitu? Mungkinan sih menurun sih, Bu, menurun. Soalnya batangnya udah mulai agak loyo-loyo gitu. Oh gitu. Ya, kalau kira-kira
Kalau di media prediksinya gimana? Kalau di media plastik ini kurang sih, kalau saya nyobanya pernahnya di pot gitu. Berhasil. Sampai nunggu buah juga, biji kacang hijau juga. Pakai apa medianya? Pot, tanah. Oh, pakai tanah. Nah, kan kalian dari situ udah bisa kasih gambaran. Kira-kira kalau dilanjutkan itu kenapa gitu? Bagaimana kira-kira kalau dilanjutkan? Apakah dia masih akan tambah tinggi apa lama-lama mati gitu? Ini prediksi aja. Dengan media kapas tadi ya gitu. Kira-kira gimana? Kan tadi kamu lihat itu batangnya kuning ya? Daunnya juga ya kalau ngeliat di foto ya. Itu yang di tempat gelap ya, Hamam? Iya, Bu. Yang paling pinggir ya. Iya. Nah, menurut kamu tuh kalau diperlama lagi kira-kira gimana tuh tanamannya? Masih bisa tumbuh lagi apa gimana kira-kira? Mungkin sih mati sih, Bu. Mungkin mati ya. Kira-kira Iya. kenapa? Yang bikin dia mati apa kira-kira? Medianya mungkin. Medianya. Berarti nutrisinya ya? Iya. Nah, selain nutrisi tuh, tadi yang ditaruh di tempat gelap itu dia etiolasi, lama-lama apa dia akan terus tumbuh paling cepat, apa dia akan mati atau gimana? Coba prediksi kamu gimana? Sebenarnya kan tadi di paparan kamu udah sampaikan gitu ya bahwa untuk pertumbuhan tanaman itu kan tadi kan dibutuhkan tadi Taslim juga udah jawab tuh pertanyaannya siapa ya, bahwa kan dibutuhkan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu tujuannya untuk membuat apa? Kenapa tumbuhan berfotosintesis? Untuk fotosintesis dia membutuhkan cahaya kan, foto kan, berarti dia butuh cahaya kan. Nah, tujuannya apa sih tumbuhan melakukan fotosintesis? Untuk itu nutrisi, Bu. Iya, betul. Untuk membuat makanan kan. Dengan adanya makanan dia bisa tumbuh ya kan. Nah, kalau dia nggak berfotosintesis, dia nggak akan tumbuh. Lama-lama dia itu makanya ada proses etiolasi, ya kan? Oke. Ibu, Oke. maaf. Tadi settingnya di mana, Bu? Di setting. Kamu masuk ke udah dibuka ya? Formnya udah dibuka? Udah. Sebentar, Ibu. Oke. Nah, di bagian setting atas yang gambar gerigi ya. Udah? Iya, udah. Sudah. Nah, terus itu kan ada pilihan, sebentar Ibu lihat dulu ya. Ada pilihan apa aja coba kalau dibuka yang gerigi itu? General, email notification, SMS notification, save and resume, double opt-in, form spam, response setting, PDF setting, document match. Banyak banget ya pilihannya. Iya, Bu. Sebentar ya buka. Handphone nggak leluasa soalnya Ibu buka laptop dulu. Laptop Ibu lagi agak error nih. Bentar ya. Jadi kan kalau di Google Form itu ada, sebentar. Kan pada saat kita klik setting, jadi butuh nyala dulu nih laptop. Yang udah bisa ngisi absen siapa aja? Kalau kalian udah nyoba apa belum? Wahid, kamu sendiri udah nyoba belum? Saya bisa, Bu. Tapi kayaknya pakai email. Email apa? Sekolah? Iya.
Sebentar. Sebenarnya nggak buku nih. Sebentar. Teman-teman yang lain bisa ngisi nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Saya bisa. Ya? Yang bisa siapa tadi tuh? Pakai email apa? Saya bisa, Bu, pakai email sekolah. Email sekolah ya? Itu agak lama nih bukanya, sebentar ya. Sebentar, Ibu buka dulu. Laptopnya lagi ngambek. Oke, sebentar. Oke ya, kan di bagian setting, kalau diklik, itu kan ada yang di umum. Ada nggak, Tauhid? Iya. Nah, di umum General. itu kan, general. Di situ kan ada, apa namanya, ada yang, kamu pakai bahasa Inggris ya itu ya? Iya. Di situ kan ada yang collect email gitu ya, tulisannya ya? Di bawahnya. Ada nggak collect email? Collect email. Oh, yang di general Di itu. yang advance apa yang basic apa yang mana, Bu? Basic aja, yang basic. Terus kan ada Adanya apa namanya? yang di basic kan adanya text direction sama submit button labelnya. Submit? Responden kali, Bu. Tapi ini location. Nah, kalau yang respon itu apa pilihannya? Edit gitu ya? Ini location sama collect respon. Collect respon ya? Yang di atasnya lagi, yang apa namanya, yang hanya bisa satu kali ngisinya. Only one respon, ada nggak? Only one respon. Soalnya kalau Ibu buka setting, isinya pilihannya itu cuma general, presentation, sama quiz. Oh, beda berarti ya, Bu ya? Iya, makanya kamu bikinnya pakai apa gitu. Karena pada saat bikin Google Form itu kan ada pilihan-pilihan template tuh ya. Kalau misalkan kita pakai yang blank itu umum tuh. Settingannya sama semua pasti. Tapi kalau kamu pilih template tertentu, mungkin beda jadinya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting udah ada yang bisa ngisi. Nanti dicek udah coba. Kamu lihat responnya udah berapa orang yang ngisi? Kalau halaman Google Form-nya dibuka, di situ ada question sama response ya. Di bagian atas. Nanti ini deh, nanti dicek lagi ya. Nanti kamu bisa kirim ke Ibu fotonya kayak apa. Yang Siap, belum Bu. absen nanti ngubungin kalian aja. Oke, Indra, kayaknya waktunya udah cukup ya, Indra. Mana dia, moderator? Mana dia, Indra? Indranya hilang kemana? Di ini aja, di apa namanya? Siapa yang bisa ditutup aja deh. Karena mau lanjut ke kelompok yang kedua. Nanti kasihan yang kedua telat. Mau Bu, apa
Laptopnya agak error. Oh, ya udah Andra, waktunya udah habis. Ya Bu, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan ialah bahwa intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau dengan cahaya matahari dan hormon auksin sebagai faktor yang mempengaruhi tanaman tersebut. Yang kedua, selain itu perbedaan tempat atau misal tempat terbuka atau tertutup dapat juga mempengaruhi pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Yang dapat materi atau tidak, pertumbuhan kacang hijau dapat dipengaruhi. Demikian tadi diskusi kelompok 1. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus kepada kelompok 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya. Ini yang pertama Mating absen, Mat. sudah melewati Isi. Di mana? Linknya mana, Mat? Yang Ya, datang Japri aja, kalau nggak yang datang Japri. Minta linknya. Ini rekamannya boleh di stop. Mat, link ini dong. Apa yang di gak boy? Yang rekam siapa? Gue nanya, Mat bukan nanya Tio. Tauhid Bu, tahu.